Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Ref Mariska. Dan di video kali ini kita bakal ngomongin tentang beasiswa. Wah, tentang beasiswa nih. Tapi sebelumnya aku mau ucapin selamat Hari Raya Idul Adha dulu ya teman-teman. Dan semoga yang berkorban itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ngomong-ngomongin tentang beasiswa. Kenapa di sini aku kayak cepet banget ini langsung bikin konten di hari raya kayak gini? Karena beasiswa ini kayak, kalau menurut aku yang namanya beasiswa lomba-lomba itu kita harus gercep. Walaupun mereka deadline-nya itu udah lama teman-teman. Kayak ini nih, beasiswa yang bakal aku sharing. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu beasiswa dari Bank BRI yang namanya YBM Brilliant. Nah di situ mungkin banyak banget yang belum tahu tentang beasiswa tersebut. Dan di sini aku bakal jelasin mulai dari deadline, cara pendaftaran, dan kriteria-kriteria yang diterima di beasiswa BRI ini. Nah untuk ini baru satu beasiswa yang bakal aku jelasin di satu video. Insya Allah aku bakal bahas beberapa beasiswa lainnya. Dan tenang, walaupun dalam satu video ini satu beasiswa, tapi insya Allah informasi yang aku berikan itu akan detail ya teman-teman. Oke, dimulai kita bakal membahas mengenai kriterianya terlebih dahulu. Nah di sini untuk beasiswa dari BRI ini yang sedang buka saat ini, yaitu pembukanya sekarang udah buka beasiswanya yang ditutup pada tanggal 24 Juli nanti 2022. Ada kurang lebih waktu 14 hari lagi nih, tanggal 10 menuju penutupannya. Jadi 10 hari teman-teman siapkan berkasnya dan siapkan untuk tes-tes segala macemnya kayak gitu. Ada tes wawancara kalau nggak salah kemarin tuh. Nah ini beasiswa Smart Scholarship namanya. Yang ini beasiswa ini ditunjukkan kepada mahasiswa baru teman-teman, atau mahasiswa yang baru masuk banget yang aktif di semester 1 di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Akan tetapi untuk beasiswa ini ada ketentuan PTN-nya seperti itu. Ada PTN yang udah disiapkannya kayak gitu yang berhak mendaftar di beasiswa ini. Oke, sebelumnya kita mulai ke bagian kriteria dari beasiswa ini atau kualifikasi dari beasiswa ini. Yang pertama tentunya dia harus merupakan warga negara Indonesia. Dan seperti yang aku katakan tadi, yang kedua yaitu harus mahasiswa aktif atau mahasiswi tahun pertama dari kampus tertentu. Nah, di sini dijelaskan bahwa kampus tertentu terlampir nih teman-teman. Karena itu udah disiapkannya kampus-kampus yang bisa mendaftar beasiswa ini. Jadi ini cukup banyak juga, nanti akan aku kasih beberapa kampus yang bisa mendaftar beasiswa ini. Kemudian yang ketiga, memiliki potensi akademik baik dan dorongan berprestasi tinggi. Nah nantinya itu di bagian Google Form ya, nanti aku jelasin, ada bagian kolom kita itu menjelaskan mengenai prestasi yang pernah kita raih gitu selama kita di SMA. Dan ada beberapa organisasi juga, namun itu tidak bersifat wajib teman-teman. Itu kayak tambahan aja gitu, penilaian tambahan aja untuk kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki keterbatasan finansial. Nah, bagaimana membuktikan bahwa kita ini memiliki keterbatasan finansial? Yaitu dengan melampirkan SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Dan yang kelima yaitu tidak sedang menerima beasiswa My Scholarship dari YBM Brilliant. Jadi dia kayak emang bener-bener satu orang satu untuk beasiswa ini, karena di beasiswa ini banyak banget BRI ini mengeluarkan beasiswa untuk SMP dan SMA, dan untuk mahasiswa juga ada nih teman-teman beasiswanya. Nah kemudian bagian persyaratan. Bagian persyaratan ini juga teman-teman mungkin berkas-berkas yang perlu teman-teman siapkan juga nih. Boleh di screenshot atau boleh teman-teman catat mengenai persyaratannya. Jadi persyaratannya nggak terlalu rumit ya teman-teman, cuman ada 6 poin. Dan itu pun nggak terlalu wajib, ada berapa yang sunnah gitu untuk dilampirkan. Yang pertama, bukti tanda diterima di PTN. Nah tentunya kita harus masuk dulu ke salah satu PTN yang terlampir tadi teman-teman. Misal kita merupakan mahasiswa baru yang baru saja diterima di SBMPTN, misal di Universitas Negeri Semarang, di UNES nih teman-teman, kita diterima. Nah kita mau daftar beasiswa ini, maka kita merampirkan screenshot dari hasil SBMPTN kita bahwa kita benar-benar dinyatakan lolos di UNES kayak gitu. Kemudian scan nilai akhir sekolah. Nah scan nilai akhir sekolah ini bisa teman-teman masukkan ijazah juga bisa kalau sudah ada, atau itu ada keterangan di Google Formnya itu ada nilai rapot terakhir kayak gitu teman-teman. Yang keempat, scan atau foto salah satu di antara dokumen berikut. Ini cuma salah satu.
Yang pertama, ada surat keterangan penghasilan orang tua, kalau ada. Kemudian ada bantuan pangan non-tunai, itu kalau ada juga. Atau program keluarga harapan, PKH. Atau kartu prakerja, atau kartu BLT dana desa, atau surat keterangan tidak mampu, SKTM. Kalau seandainya nggak ada, emang benar-benar dari beberapa yang disebutin tadi nggak ada. Jadi alternatifnya kalau nggak ada ya SKTM. Kalau nggak ada semuanya itu SKTM. Karena SKTM kita bisa, walaupun nggak ada, kita bisa minta ke kelurahan kalau kita tinggal di kota, namun kalau kita tinggal di desa itu minta ke balai desa kayak gitu. Kemudian foto rumah dan scan sertifikat atau penghargaan bila ada. Jadi ini juga merupakan poin penilaian dari YBM Berlian ini untuk masalah sertifikat ini ya gitu. Dan juga YBM ini juga kayak memprioritaskan anak-anak yang ada hafalan Al-Qur'annya kayak gitu. Misalkan teman-teman itu hafal Al-Qur'an 1 juz atau lebih gitu, teman-teman itu berpeluang juga untuk lolos di beasiswa ini gitu. Lanjut ke daftar kampus yang menjadi bagian dari beasiswa ini, ada beberapa kampus nih, ada banyak. Ini aku tampilin di layar aja teman-teman, gak mungkin aku sebutin karena ini udah banyak banget. Di sini aku sebutin salah satunya, ada Unsri, ada Unimed, ada UI, ada UGM, UNS, Unair, UB, Unpad, UM, Yayan Curucup, UNES ada, UNEJ, Unhas, Untad. Nah, itu juga banyak banget. Terus Polinema, Politeknik, Universitas Raden Fata, UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu udah ada banyak banget. Silakan teman-teman itu lihat saja di layar ini ya teman-teman, mengenai logo-logo atau nama kampus yang teman-teman itu sedang jalani atau baru lolos di belakangan ini. Nah, kemudian ini untuk permasalahan dapatnya berapa, itu belum ada informasi. Namun ketika kita melihat dari pengalaman tahun lalu yang udah keterima, itu dapatnya itu di awal semester dan juga di masing-masing per semester dia dapatnya setiap 6 bulan sekali itu 3 juta dapatnya gitu teman-teman, untuk satu orang gitu. Tapi itu bukan informasi yang valid ya teman-teman, karena dia belum mengeluarkan surat keterangan yang benar-benar yang bertanda tangan mengenai dapatnya itu berapa kayak gitu. Nah, kemudian kita ke bagian bagaimana cara mendaftarnya. Untuk pendaftarannya teman-teman bisa lihat di bagian poster yang aku lihat di awal, itu ada barcode, bisa teman-teman scan, atau teman-teman bisa kunjungi di bit.ly/smartpt 2022, atau bisa klik link yang aku sediain di deskripsi. Nah, di sini kita langsung aja klik bagian link sini. Kita buka melalui browser kita, kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Dia akan muncul 2 kolom, kalau nggak salah udah sempat aku buka juga tadi. Ya, 2 kolom yang mana terdiri dari form data diri dan upload berkas. Nah, untuk aku saranin untuk teman-teman sebelum mengisi data diri dan upload berkas, yang lebih tepatnya itu siapkan terlebih dahulu berkas-berkas yang aku sebutkan di awal tadi, seperti ada SKTM, foto rumah, terus ada ijazah. Silahkan disiapkan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum mengisinya. Nah, kalau teman-teman mau isi form data diri terlebih dahulu, itu boleh banget teman-teman. Silahkan klik bagian form data diri, nanti kita akan bawa ke dokumen Google Form, Google formulirnya. Di sini sudah ada informasi juga nih. Di sini nih, coba aku bacain dulu ya. Selamat datang di formulir online. YBM Smart Scholarship merupakan program pemberdayaan dana zakat bidang pendidikan yang diberikan untuk mahasiswa jenjang S1 sampai dengan D4 atau D4 maksudnya, di berbagai perguruan tinggi dalam rangka menunjang kegiatan akademik guna meraih prestasi lebih baik lagi. Dan beasiswa ini tidak terbatas pada apresiasi tunai saja, melainkan para award dibekali pembinaan secara berkala, terencana dan terarah guna menghasilkan SDM yang unggul, berkarakter, memiliki kompetensi dan berdaya saing dengan mendorong peningkatan aksesibilitas ke pendidikan tinggi. Kemudian kita langsung lihat saja di bagian Google formulir ini. Silakan teman-teman masukkan email, status pendaftaran. Ini email ini harus teman-teman isi dan pastikan emailnya itu nggak ada kata satupun yang salah, karena dia bakal kayak konfirmasi bahwa emailnya diterima masuk ke email kita kayak gitu. Maksudnya Google formulir yang kita isi ini sudah diterima oleh pihak panitianya
dia akan mengirimkan konfirmasi ke email kita kayak gitu. Dan status pendaftaran ini maksudnya peserta baru atau peserta lanjutan Smart beasiswa ini. Jadi kita kalau seandainya belum pernah mendaftar atau mendapatkan beasiswa ini, silakan kita klik bagian peserta baru. Namun ketika kita lanjutan dari level SMA, kita SMA udah dapat beasiswa ini dan akan berlanjut ke jenjang perguruan tinggi juga, kita klik aja peserta lanjutan dari beasiswa ini. Kemudian klik peserta. Kita coba aja klik bagian email ya teman-teman. Kita coba-coba email kita. Repi, misal repi at gmail.com ya. Kita coba. Berikutnya, kemudian di sini ada beberapa data diri lagi. Ini lumayan cukup banyak, namun tidak rumit teman-teman. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan di sini kayak pertanyaan yang udah bisa dijawab saat itulah, seperti nomor kakak, nik kita, pekerjaan orang tua, itu kayak yang biasa-biasa aja, nggak sampai ke seluk-beluk kita ditanyain nomor pokok wajib pajak, PBB, itu enggak teman-teman. Jadi silahkan diisi pakai HP pun juga bisa ngisinya. Sini ada RT, data-data kita, ada IG kita, dan klik aja bagian berikutnya, dan sampai ke bagian mengenai tentang diri kita, kayak rencana kita ke depan itu, 5 tahun ke depan itu mau bagaimana, serta visi dan misi hidup kita ini bagaimana, itu juga ditanya di situ. Dan kalau spill dari teman-teman yang sudah lolos di beasiswa ini, dia bakal ada email lagi kalau seandainya teman-teman lolos, dan untuk mengikuti seleksi selanjutnya, itu seleksi wawancara. Nah, kalau tahun kemarin seleksi wawancaranya itu dilaksanakan secara offline di salah satu kantor BRI kayak gitu. Kalau nggak salah di kantor pusat, kalau kemarin itu di Palembang, teman-teman, untuk melakukan wawancara gitu, melaksanakan tes wawancara kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja bagi yang mau daftar.